Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Sekarang kita lanjutkan video yang ketujuh, yaitu soal-soal kongruen yang kedua. Nanti ini adalah untuk tugas yang ke-9. Kita lihat contoh-contoh dua segitiga kongruen atau dua segitiga sama dan sebangun. Kita lihat soal yang pertama. Contoh yang pertama. Dari gambar di atas, buktikan bahwa segitiga PQR dan TSU sama dan sebangun. Sebutkan pasangan sisi yang sama panjang. Kita jawab, perhatikan segitiga PQR dan segitiga TSU. PQ sama dengan TS sama dengan 5 cm. PQ dan TS sama dengan 5 cm, sudah diketahui. Kemudian sudut Q sama dengan sudut S sama dengan 40. Sudut Q sama dengan sudut S sama dengan 40 derajat. Kemudian sudut R sama dengan sudut U sama dengan 85 derajat. Jadi segitiga PQR dan segitiga TSU sama dan sebangun atau kongruen, atau disebut dengan pembuktiannya sisi sudut sudut. Maka ini adalah sebangun. Inilah pembuktiannya. Kemudian sebutkan pasangan sisi yang sama panjang. Kita lihat sisi-sisi yang sama panjang. PQ sama dengan TS, sudah diketahui 5 cm. Kemudian PR sama dengan TU. Dari mana kita tahu itu? Karena di sini 085. Demikian juga QR sama dengan SU. QR sama dengan SU. Dari mana kita ketahui? Lihat. Sudut 40, 85. Inilah pasangan sisi yang sama panjang. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ini agak kabur gambarnya anak-anak kami ya. Tapi bisa kita lihat kok ya. Pada gambar berikut ini diketahui segitiga ABC dan PQR sama dan sebangun. Tentukan besar sudut R. Tentukan besar sudut R. Ini adalah segitiga ABC, kemudian PQR. Kita perhatikan. Sudut B sama dengan sudut Q. Sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 50 derajat. Berarti sudut R ini sama dengan, ingat, dalam sebuah segitiga jumlah besar sudutnya semua adalah 180. Maka apabila sudah diketahui dua sudutnya, yaitu ini siku-siku sudut A dan ini tadi sudah diketahui 50, berarti sudut ini sama dengan 180 dikurang 90 tambah sudut Q. Berarti 180 dikurang 90 tambah 50. Berarti sama dengan 180 kurang 140 sama dengan 40 derajat. Berarti sudut R-nya adalah 40 derajat. Demikianlah contoh yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Pada gambar di samping ini, AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. AD sejajar dengan BC, ada tanda panahnya satu ini. Kemudian AD sama dengan BC dengan membuktikan bahwa segitiga ABD sama dan sebangun dengan CDB. Sekarang mau kita buktikan. Perhatikan segitiga ABD dan segitiga CDB.
Yang pertama kita lihat sudut ABD sama dengan sudut CDB. Sudut ADB dan sudut CDB sama, yaitu namanya sudut dalam berseberangan. Ini adalah pelajaran waktu kelas 7 dulu. Saya ulangi lagi, sudut ABD dan sudut CDB ini namanya adalah sudut dalam berseberangan. Nah, jadi sama besarnya. Kalau sudut dalam berseberangan itu sama besarnya. Kemudian BD sama dengan DB, berhimpitan. Berhimpitan tadi udah kita pelajari di video sebelumnya. Berhimpit satu sisi berfungsi untuk dua segitiga, yaitu untuk segitiga yang ABD dan segitiga CDB. Jadi itu namanya berhimpit. Kemudian sudut ADB sama dengan sudut CBD, karena juga sudut dalam berseberangan. ADB dan sudut CBD ini namanya dalam berseberangan dengan ini. Itu berseberangan dalam berarti sama. Nah, jadi segitiga ABD dan segitiga CDB sama dan sebangun. Kita buktikan dengan sudut sisi sudut. Karena sama dan sebangun, maka AD sama dengan BC. Nah, begitulah penyelesaian contoh yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat pada gambar di samping segitiga ABC, siku-siku di A dan BD adalah garis bagi. Berarti panjang ini sama dengan ini ya. Siku-siku di A dan BD adalah garis bagi sudut ABC. Panjang AB sama dengan AC. AB sama dengan AC sama dengan 8. Tentukan panjang BC. Nah, panjang BC aja ya, bagian ini nanti kerjakan sendiri ya. Segitiga ABC siku-siku, maka BC kuadran, ingat rumus Pitagoras, apabila ada sebuah segitiga siku-siku, ada dua sisinya diketahui, maka dapat kita cari sisi yang lain. Kamu lihat segitiga ABC. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Berarti 8 kuadrat, ini tadi 8, ini 8. Tambah 8 kuadrat, 64, tambah 64 sama 128. Berarti BC sama dengan akar 128, maka kita sederhanakan. 128 ini sama dengan akar 64 kali 2, berarti sama 8 akar 2. Nah, demikianlah cara penyelesaian ketiga contoh soal ini. Jadi nanti Bapak kasih 2 soal, harus bisa dikerjakan. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengerti.